Halo, halo, halo. Tahu dong tokoh yang selalu beruntung ini? Yes, namanya Untung Angsa. Salah satu tokoh di dunia komik Donald Bebek. Kali ini saya akan sharing 3 pengalaman pribadi menggunakan mantra khusus supaya bisa selalu beruntung seperti Untung Angsa ini. Ingat ya teman-teman, hal-hal yang penting silahkan dicatat supaya menjadi tambahan ilmu yang siap dipraktekkan juga. Cerita yang pertama ini terjadi pada 29 November 2020. Jam 11 siang, hujan cukup deras. Posisi saya dan keluarga sudah sampai di sebuah mall. Ketika mau parkir di basement, ternyata ditutup sehingga harus parkir di luar. Apesnya lagi, kalau mau masuk ke mall itu harus dari pintu depan. Sepertinya ada pengurangan security akibat pandemi. Rasanya malas juga kalau masuk ke mall sama bawa-bawa payung ya. Dan entah bagaimana caranya, saya pas banget dapat parkir di dekat pintu masuk, sehingga tidak perlu memakai payung. Keren ya? Itu keajaiban pertama, yaitu dapat parkir dengan mudah dekat pintu masuk, sehingga tidak perlu membawa payung dan tidak kehujanan. Ceritanya hari itu saya dan keluarga jalan-jalan ke mall yang ada wahana permainannya. Tahu sendiri kan ya, anak kecil kalau lihat permainan itu biasanya pengen main. Sama dengan anak saya, dia keliling sana-sini ke setiap mesin permainan ingin main. Dan ketika saya cek saldo saya di kartu wahana permainan tersebut, hanya tersisa Rp5.700 saja. Saya sudah bilang ke anak saya, kalau hari itu hanya lihat-lihat saja, tidak boleh main. Karena saya tanya ke counter pengisian kartu, minimal 120.000 untuk isi ulang. Sayang, karena isi ulang harus sebesar itu dan menurut saya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Bukan pelit ya, tapi karena beberapa hari lagi ultahnya anak saya, jadi uang mau saya alihkan untuk membeli kado. Anak saya sudah ingin sekali main permainan tembak-tembakan, di mana untuk main di mesin itu harus gesek 6.000 lebih, jelas saldonya tidak cukup. Kasihan juga lihat anak saya lari ke tiap mesin permainan hanya untuk melihat nominal yang tertera supaya bisa main. Coba Anda bayangin ya, rasanya sebagai orang tua itu tidak tega ya. Ingin banget rasanya langsung mengisi saldo kartu permainan. Tapi saya tahan karena saya mau membelikan hadiah kado ulang tahun yang harganya lumayan. Sambil melihat anak saya yang keliling sana-sini, entah kenapa feeling saya membawa saya ke mesin tembak-tembakan yang nominalnya Rp3.000 sekali gesek. Saya bilang ke anak saya untuk main di mesin itu saja. Ketika sampai di mesin itu, anak saya cuma melihat dan pegang tembakannya. Sepertinya anak saya kurang suka dengan permainan itu. Tapi terus dia bilang ke saya, "Pah, kok aku bisa nembak-nembak ya?" Saya perhatikan lagi layarnya. Kok beneran bisa nembak ya? Target kursor tembakannya mengikuti gerakan pistol yang dikendalikan oleh anak saya. Padahal saya belum gesek kartunya loh. Cukup lama dia bermain di mesin itu, dan begitu selesai main, dia mendapat 36 tiket dari mesin permainan itu. Anak saya langsung bilang, "Hoki nih aku." Saya terdiam sesaat. Kemudian tersenyum, saya tersenyum sambil berkata kepada anak saya, sambil ngelus kepalanya dia,
Saya bilang, bukan hoki, tapi karena Tuhan dan malaikat sayang sama kamu. Jadi kalau butuh apa-apa, doa saja ya sama Tuhan. Cerita kedua, ini terjadi tahun 2020. Lokasinya di sebuah swalayan yang ada wahana permainannya juga. Waktu itu istri saya masih belanja di swalayan, sementara saya berdua bersama anak di wahana permainan. Setelah main di beberapa mesin permainan, tibalah anak saya di salah satu mesin untuk mencoba permainannya. Baru menggesek kartu, tiba-tiba mesin tidak berfungsi. Saya laporan ke petugas yang jaga. Petugas itu kemudian mendatangi mesin dan memperbaikinya sambil ditunggu anak saya. Ketika mesin sudah normal, anak saya main lagi. Lumayan lama juga di wahana permainan itu, anak saya mencoba mesin-mesin permainan di sana-sini. Sambil menunggu anak yang lagi bermain, tiba-tiba petugas yang tadi memperbaiki mesin permainan itu mendatangi saya sambil membawa banyak tiket dan memberikannya ke saya. Terus saya tanya ke petugasnya, kenapa memberikan banyak tiket ke saya? Kata petugasnya, itu untuk mengganti waktu tunggu saya dan anak sewaktu petugas tersebut memperbaiki mesin permainan. Oh, luar biasa sekali ya servisnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada petugas tersebut. Dan ketika saya hitung, jumlah tiketnya tidak tanggung-tanggung loh. Sampai 100 tiket lebih. Waktu itu saya sempat foto tiketnya, tapi sayang sekali ternyata fotonya sudah hilang dari HP saya. Cerita ketiga, ini terjadi juga di tahun 2020. Malam jam 7, anak mengajak ke wahana permainan di salah satu mall. Selain ingin main, dia juga ingin beli mainan. Ketika sudah sampai di wahana permainan itu, dia memilih mau main di mesin permainan yang mana. Akhirnya dia menentukan satu mesin permainan, dan ketika dia menggesek kartu ke mesin tersebut, dia main, dan ajaibnya ya, baru sekali main, anak saya langsung dapat jackpot. Langsung dapat jackpot. Saya lupa waktu itu dapat 100 atau 250 tiket. Dia senang banget karena lampu-lampu di mesin langsung menyala berwarna-warni dan semua orang langsung berhenti memperhatikannya, terutama tiket yang keluar terus-menerus dari mesin tersebut. Ya, anak saya benar-benar senang banget, dan hasil tiket itu langsung ditukar dengan barang di wahana permainan tersebut. Jadi dia bisa main dan bisa dapat mainan gratis, bukan beli lagi. Oke, pasti teman-teman jadi penasaran ya, kok bisa sih? Dan kenapa selalu terjadi di wahana permainan? Terus terang saya sendiri tidak tahu ya, mungkin rezeki anak kali ya. Tapi ada mantra yang kebetulan saya ucapkan pada waktu itu. Jadi mantra itu setiap hari saya baca, saya sebutkan. Nah, jadi mantra itu adalah, Tuhan, aku siap menerima kejutan positif darimu hari ini. Amin. Yes, hanya mantra itu saja. Terus bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama, penuhi diri dulu dengan penuh rasa bersyukur. Kedua, ucapkan dengan rasa penuh percaya dan iman, Tuhan, aku siap menerima kejutan positif darimu hari ini. Amin. Cukup ucapkan satu kali saja. Jangan banyak-banyak ya. Kenapa? Kita lagi berbicara dengan Tuhan.
Memangnya Tuhan itu maaf kata pendengarannya kurang? Jelas tidak mungkin ya. Makanya penuh rasa percaya dan iman, ucapkan 1 kali saja. Yang ketiga, lupakan, letting go. Keempat, jaga feel good atau perasaan baik sepanjang hari. Yang kelima, teman-teman bisa mengucapkan mantra tersebut di pagi hari sebelum beraktivitas. Mudah kan? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.